Ini salah. Kenapa salah? Nonton sampai habis. Merupakan mobil yang pernah kami buat first impression reviewnya. Namun sekarang akhirnya kami bisa pinjam dan tes untuk pemakaian sehari-hari. Ini adalah Mini Cooper S Electric. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mini yang ini sudah tidak kenal lagi dengan SPBU. Kalaupun mampir ke SPBU pasti hanya sekedar numpang ke toilet. Karena Mini ini adalah elektrik. Dan ini bukan pertama kalinya Mini bikin mobil listrik. Sebenarnya tahun 2009 lalu pernah bikin, tapi bukan untuk dijual umum sepertinya. Hanya dibuat 40 unit untuk dipinjamkan ke orang-orang tertentu untuk sementara, untuk keperluan development, tepatnya untuk membuat BMW i3. Akhirnya kami bisa megang mobil ini, pinjam untuk pemakaian sehari-hari. Kami suka Mini, walaupun tidak semua Mini. Favorit kami adalah sebenarnya Clubman. Tapi yang sebenarnya benar-benar Mini itu adalah yang 3 doors macam ini. Kita buka kap mesinnya. Tarikan khas BMW 2 kali tarik sehingga tidak perlu ada congkelan di sini. Jadi langsung angkat aja. Ini dia mesinnya, tertutup rapi. Kemarin pas first impression itu kami dilarang buka ini. Tapi kok sekarang menakal ya? Tuh. Penasaran isinya. Ya. Ini kan jadi kelihatan semua. Ya kan? Jadi ini ada special mounting yang duduk di engine mounting aslinya yang internal combustion. Ini memakan ruangan lebih dibanding dengan yang internal combustion. Sehingga moncongnya itu mesti maju sedikit. Membuat Mini elektrik itu panjangnya sedikit lebih panjang dibanding dengan yang internal combustion biasa. Tuh ini mountingnya. Kokoh ya. Controller dan elektrik motor jadi satu. Di sini ini yang orange-orange itu adalah arus listrik yang penting. Ini apa buat jumper ceritanya? Iya kali buat jumper akinya. Pasti ada aki kecilnya dia. Ini kayak mesin internal combustion nih kayak colokan kabel busi. Padahal bukan. Padahal kalau dirapiin dikit kabelnya dibuka aja, nggak usah ditutup. Keren juga kok. Kabel-kabel elektronik rame begitu. Ini remnya seperti pakai booster vakum. Seperti booster vakum ya. Padahal harusnya dia pakai kekuatan listrik aja bisa. Terus ada pompa vakumnya di mana gitu. Atau memang bentuknya seperti booster. Atau teknis dalam itu biasanya tidak dijelaskan. Tapi tidak terlihat seperti sekompleks Kona elektrik kami. Tapi ini kompleks juga. Ngingetin kalau nutup ya jangan begini gitu ya. Karena pasti akan kejepit. Jangan masukin kepala di sini pas ditutup gitu, nggak boleh. Nanti kejepit kepalanya. Motor listriknya menghasilkan tenaga 184 PS, torsi maksimalnya 270 Nm. Keuntungan dari motor listrik tidak seperti di internal combustion yang torsinya berkurva tergantung RPM. Kalau motor listrik itu kurvanya datar, torsi maksimal dapat diraih dari RPM 0, namun tergantung komputernya ngaturnya gimana. Kalau Mini ini start awalnya tidak dikasih torsi maksimal agar tidak mudah wheel spin. Walaupun traction controlnya dimatikan. Tenaga disalurkan ke roda depan melalui gearbox single speed. Tidak perlu pindah gigi karena torsi yang rata tadi dan RPM motor listrik bisa sampai tinggi sekali. Ya, Mini yang kelihatannya agak tinggi karena memang ditinggikan sedikit. Karena di bawah situ ada baterai yang baterainya itu membuat ground clearance-nya berkurang. Sehingga suspensinya mesti ditinggikan sedikit. Sehingga ground clearance-nya masih sama dengan yang internal combustion. Jadi berubah tampilannya, agak berubah sedikit lebih tinggi. Cuma titik beratnya itu dibanding dengan yang internal combustion tetap lebih rendah yang elektrik. Walaupun suspensinya lebih tinggi. Dia punya moncong yang elektrik sekali karena nggak punya grill ya. Nggak butuh grill banyak, tetap ada radiatornya tapi tidak butuh grill yang banyak. Ini tetap palsu juga air scoop-nya. Mini elektrik itu ada hijau-hijaunya ya. Pertama ini ada S-nya hijau karena ini Mini Cooper S elektrik. Velgnya ada hijau-hijaunya, spion ada hijau-hijaunya, dan ada logo seperti ini di tutup tangkinya. Di belakang juga ada logo yang hijau-hijau, logo colokan listrik. Nah velgnya ini menarik, velgnya itu
Dia seperti colokan listrik Inggris nih, kaki 3. Ceritanya tuh begitu. Nah ini bannya Eagle F1. Dia nggak pakai ban-ban EV gitu loh. Di belakang nggak ada knalpotnya. Iya, karena ini electric car nggak butuh knalpot. Lampu belakangnya sudah sesuai sama Mini yang facelift modern paling terbaru. Union Jack begitu bentuknya. Bagasinya standar Mini 3 pintu. Di bawahnya ada tempat charger dan bisa buat naruh-naruh lagi yang lain. Bagasi Mini memang kecil, ya namanya juga Mini, 230 liter. Kalau jok belakangnya dilipat menjadi 731 liter. Kecil, tapi memang ini bukan mobil untuk keluar kota. Ya Mini lebih cocok listrik sebenarnya karena bagasinya kecil. Tidak perlu bawa barang banyak, tidak perlu keluar kota. Karena keluar kota pakai Mini yang ini agak ngeri karena range-nya pendek. Kapasitas baterainya itu kalau dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5 yang harganya lebih murah daripada Mini ini memang kecil, hanya 32,6 kWh kWh. Karena space-nya kecil untuk baterai dan ya mobilnya juga kecil. Jeleknya memang range-nya jadi pendek. Klaimnya hanya 234 km dari full sampai dengan habis. Positifnya itu adalah ringan. Baterai itu berat, jadi kapasitas lebih kecil, lebih ringan. Mini elektrik ini hanya sedikit lebih berat dibandingkan dengan yang internal combustion-nya. Jadi ini adalah mobil listrik yang ringan. Banyak orang awam bertanya, nge-charge-nya berapa lama? Jawabannya itu tergantung seberapa besar chargernya kuat ngasih listrik. Kalau pakai mobile charger bawaan mobil yang selalu tersimpan di bagasi itu pasti lama karena kecil. Kalau pakai fast charger pasti cepat. Kalau pakai charger yang terpasang di rumah, wall charger, ya diantaranya lah. Terus kita ke dalam. Kita coba duduk di belakang. Udah lama nggak nyobain duduk belakang di Mini 3-door. Ini tidak suka gini. Ini cara bukanya. Ngelipet jok. Ini ditarik. Terus dorong ke depan. Untung udah kurusan. Ini kalau sejajar sama sebelah. Muat. Masih muat kok, masih oke. Kurang armrest aja. Duduknya agak tegak, dengkul hampir nempel, kaki masih bisa masuk ke bawah. Ada cup holder. Jadi ada 3 cup holder belakang sini. Emang biasanya yang tengah ini dipakai sama orang depan juga. Bisa, tapi di sini lega dan di belakang ada sunroof, moonroofnya sendiri walaupun ini nggak bisa dibuka. Tapi cahaya bisa masuk terang. Jadi nggak claustrophobic di belakang sini. Terus ada speakernya, Harman Kardon, tweeter dan mid-range-nya sendiri. Ada armrest di pinggir, tapi ini plastik keras ya, jangan berharap bagus. Ini Mini ya. Mini itu butuh funky, bukan material bagus. Funky pokoknya. Material nggak perlu bagus untuk funky. Yang penting desainnya semuanya dipikirin lucu. Ya, bentuk speaker nonjol-nonjol gini aja lucu. Terus ini bentuk ini nih lucu. Ya kan dipikirin, ini detail-detailnya tuh dipikirin kelucuannya. Ada kantong di belakang jok. Udah itu aja. Ini ada Isofix ya. Dan tutupnya nggak bisa hilang karena nempel. Kecuali kalau patah. Tapi car seat muat di belakang sini ya, yang gede-gede gitu. Kayaknya gede-gede nggak muat ya. Ya. Oh, jelek nih. Kita nyalakan dulu. Sekalian ngadem. Tapi kalau dinyalain ada tong gitu. Suaranya seperti keluar dari sini, dari suara seperti suara speaker murah. Matinya juga ada. Baunya bau mobil baru. Enak, kami suka bau mobil baru. Kami sudah banyak menjelaskan juga ini di interiornya di first impression review-nya. Jadi singkat aja sekarang. Khas Mini ya, ada bezelnya tuh bisa ngikutin dari AC tuh, panas dinginnya. Kalau kita ke sport mode dia menjadi merah. Merah. Kalau kita ke green menjadi hijau, AC-nya mati kalau green plus. Itu suara kompresor AC-nya kedengeran sekali di luar ya. Tapi nggak apa-apa, orang luar aja yang dengerin. Kita di dalam nggak dengerin. Dan pada saat kita nyalain begini, ngadem di dalam mobil,
Di luar itu tidak ada polusi yang keluar sama sekali dari mobil ini. Nggak ada emisinya. Nggak ada listrik. Ya. Walaupun tergantung power plant di kota Anda itu pakai apa. Ya itulah tenaganya mobil ini. Kalau pakai batu bara ya berarti ini tenaga batu bara. Kalau pakai diesel ini tenaga diesel. Ya. Kalau pakai solar panel, pakai wind turbine, berarti ini renewable resources yang dipakai. Jadi tergantung. Yang penting kota Anda bisa bersih. Biar yang kotor di power plant aja. Ya di kotanya bersih. Kita bisa nafas di kota ini. Kota yang paling terpolusi ini. Layar tengah ini bisa touchscreen, bisa dikontrol pakai ini. Ini controller khas BMW, sama konfigurasi tombol-tombolnya. Nah, ini dia punya peta sendiri. Kami selalu suka peta mini. Peta mini tuh warnanya tuh funky gitu. Kayak Wish, tapi lebih funky. Tapi sayang sekali yang biasa kami pakai bukan peta yang ini, tapi peta dari Google Maps. Itu bisa terkonek jadi Apple CarPlay. Karena ini ada wireless Apple CarPlay-nya. Nggak perlu pakai kabel. Begitu dicolok kabel pakai USB biasa, tidak terkonek Apple CarPlay. Harus wireless. Kadang-kadang wireless tuh nyebelin. Dia nggak bisa di-disconnect. Susah sekali mendisconnect-nya. Ini ada shortcut juga sama seperti BMW Mini seperti biasa. Ya, kita bisa assign buat apa aja nih tombol. AC dual zone. Terus ini ada bederetan tombol-tombol. Nah ini kami suka tombol-tombol mini khas Mini ini. Ya, dia ada pelindung-pelindungnya biar nggak kesenggol. Ya kayak mobil balap. Walaupun kesenggol juga tadi. Nah ini tombol penting dalam Mini ini. Jadi kita bisa, pokoknya ini regeneratif yang kuat, regeneratif yang tidak yang biasa aja. Untuk regeneratif yang kuat dia bisa one pedal driving. Nanti kita praktekkan sambil jalan. 12 volt power outlet, USB biasa, USB-C lengkap. Bederetan gitu. Udah sih begitu aja, karena udah kami jelaskan lengkap. Oke, ini kami tidak terlalu suka ya. Ini seperti layar besar, namun sebenarnya layar yang sebenar-benarnya itu hanya sekecil ini di tengah. Mungkin besaran layar pada handphone Anda. Dan ini nggak bisa diubah-ubah modelnya seperti apa. Yang bisa diubah-ubah, ini indikator baterai. Indikator baterainya itu pakai bar gitu. Jadi ada 8 bar di sini. Kita bisa set departure time-nya. Mau kapan, jadi AC-nya akan dinyalain dulu. Ngecharge-nya juga, ngecharge itu mau jam berapa sampai jam berapa itu juga bisa. Karena beberapa jam itu bisa jadi diskon. Harganya lebih murah listriknya. Nah di sebelah kiri, ini ada jarum beneran sebenarnya dalamnya. Bukan layar. Nah jarum ini menunjukkan seperti RPM, berapa persen tenaga yang kita pakai. Dan pada saat regeneratif dia akan ke bawah jarumnya. Kilometer baru 771, bil baru. Nah ini Mini, seperti BMW yang dulu, dia sennya tuh dia nggak nyangkut di sini gitu, nggak. Ada plus minusnya. Wiper ada auto, headlamp ada autonya, terus ada auto high beam juga. Jadi luar kota tuh enak. Nyetir keluar kota dengan range yang 234 ini agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ke Bandung misalnya, ke Bandung tuh 180 km kurang lebih. Sisa range-nya tuh sedikit juga gitu. Nggak akan bisa pakai untuk pulang lagi, harus ngecharge di sana. Tapi itu tantangan yang menarik memang ke Bandung ya. Nyari charger di sana. Lucu tuh kalau nggak dapet. Mini dengan kefunkiannya tuh, lihat funky kan tuh. Terus sama ini warnanya juga bisa diganti-ganti tuh. Warna mana ambientnya. Itu berubah-ubah warnanya. Kalau malam lebih jelas ya. Aduh nggak dibuka dari tadi, lagi syuting juga. Ini juga bisa dibuka kacanya ya. Jadi bukan hanya moonroof saja, dia sunroof, benar-benar sunroof. Dan bisa tilting juga. Bisa kan tilting? Nah ini tilting. Disisain tilting. Mini elektrik mendapatkan moonroof 2 depan dan belakang. Yes, atap kaca terpisah. Yang depan bisa dibuka tutup. Namun ada kelemahannya. Ini karena penutup kaca atapnya tipis, jadi kalau parkir di bawah terik matahari, itu kabin jadi lebih panas. Walaupun semua posisinya tertutup. Posisi nyetir. Ini Mini ya. Kami lebih suka nyetirnya gaya tenggelam begini. Lebih enak di Mini tenggelam gitu. Setir bisa diatur tilt dan teleskopik tentunya. Posisi nyetir kita bisa sesuaikan bener yang enak pas untuk kita. Tapi sayang sekali ini nggak bisa ngedongain gitu. Jok depannya, sisi depannya. Jadi ya harus terima aja begini. Cuma tergantung paha Anda ya, bisa dipanjangkan. Ya tergantung panjang paha Anda seberapa. Mungkin kalau Anda ingin punya pasangan yang pahanya lebih panjang tuh, nah majuin gini. Ya, jalan yuk.
nyetir Mini elektrik, selalu senang nyetir mobil listrik, ramah lingkungan, torsi instan, tidak ada getaran, melihat lingkungan, pepuunan, tersenyum pada kita. Namun di jalanan kita tidak bisa bangga nyetir mobil elektrik yang ini, karena orang-orang di sekitar tidak sadar kalau Mini yang ini adalah elektrik. Walaupun sudah ada hijau-hijaunya, velgnya berbeda, tapi tetap tidak ada yang sadar. Kami sempat nyetir konvoy dengan Bung Fitra, dia naik Ioniq 5. Yang dilihatin malah Ioniq 5, Mini ini tidak. Padahal Mini ini lebih mahal daripada Ioniq 5, dan lebih keren, dan lebih bergengsi. Heran, mobil mahal dengan jalanan sempit itu sepertinya kurang cocok. Tapi Mini ini masih suka dengan jalan sempit, walaupun mobil mahal tapi kecil. Ya, interiornya juga kecil, sangat cocok untuk pacaran. Kalau misalnya sudah menikah dengan istri, cocok juga. Kalau nggak lagi berantem, nggak cocok, ya kedeketan. Dan ini armrestnya tuh ya bisa sharing. Kalau sharing pun nempel nih, jalan sempit. Mini ini masih oke. Jalan sempit sesuai namanya, Mini, kecil ya. Walaupun nggak sekecil Mini zaman dulu, tapi masih sangat oke lewat jalan-jalan sempit Jakarta. Namun masalahnya gini, posisi duduk Mini itu enak ya, enak, cuma kalau misalnya kita duduknya agak ketinggian, spion tengah ini bisa ngalangin pandangan. Jadi kita duduk mesti agak rendah, dan kebetulan posisi duduk kami yang pas juga memang agak rendah, jadi aman. Cuma masalahnya ya, karena duduknya agak rendah, dashboard ini terasa tinggi dan kita berasa agak tenggelam gitu ya, seperti biasa duduk di mobil sport lah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita ada kesulitan. Mungkin untuk yang orang yang baru belajar, orang yang nggak biasa nyetir, itu pasti akan kesulitan feeling ujung-ujung kanan kiri, sebelah kiri, roda sebelah kiri seberapa gitu. Mungkin akan ada kesulitan seperti itu. Cuma kalau udah biasa ya nggak masalah. Nah, kadang-kadang naik mobil listrik itu kita suka kepikiran, kan suka banyak orang jalan gitu ya. Orang tuh bisa nggak denger suara mobil kita karena mobil listrik. Untung aja di Mini ini ada suara artificial di luar, suara UFO. Ya minimal orang akan nengok, ih suara apaan tuh? Orang pikir ada UFO lewat. Sen begini nih agak-agak beda rasanya nih, sen BMW zaman generasi sebelum yang sekarang, dan Mini masih pakai sen yang akan balik ke nol lagi. Kami sih lebih suka yang biasa aja ya, gini nyangkut gitu. Nah, soalnya kalau nyangkut kita bisa tahu, kita bisa ngerasain pakai tangan, oh lagi ngesen gitu, tanpa harus ngeliat ini, tanpa harus mendengar. Ini balikinnya juga kadang-kadang suka ribet sendiri, tapi ada bagusnya Mini ini bisa di set mau 3 kali kedip atau 5 kali kedip kalau misalnya dicolek seperti ini. Ini kami set 5 kali, karena di Indonesia sepertinya lebih cocok kalau 5 kali. Ya 3 kali itu kurang. Kita muter balik. Nah, muter balik yang lega gini nggak masalah. Ya, cuma muter balik yang agak sempit, Mini ini tidak seperti memutarbalikkan mobil kecil. Jadi kayak mobil yang wheelbase-nya agak panjang aja muter baliknya. Ya nggak parah, nggak jelek gitu. Cuma harusnya mobil sekecil Mini ini muter baliknya, radius putarnya bisa lebih kecil. Kemudian kekedapannya. Walaupun mobil ini mahal, tapi mungkin kekedapan tidak terlalu penting pada suatu Mini. Mini ini agak kurang kedap. Apalagi tidak ada suara mesin. Ada road noise-nya pula. Walaupun tidak parah, tapi terdengar suara motor dari luar. Suara motor lewat terdengar. Ya, karena mobil ini sunyi, nggak ada suara mesin. Yang ada tuh cuma suara ban. Road noise-nya agak lumayan terdengar. Cuma suara dari luar itu nggak sekedap mobil normal dengan harga segini. Harusnya bisa lebih kedap. Tapi Mini nggak penting kedap-kedap begitu, nggak. Malah kurang go-kart feel. Go-kart tuh nggak ada atapnya, ya kan? Memang kekedapannya nggak separah kalau misalnya Mini Cabrio atau mobil-mobil Cabrio seperti Mini Roadster yang kami pakai Cabriolet Challenge itu kalau atapnya ditutup tetap bolong, suara dari luar tetap sangat masuk sekali.
Kelebihan dari suatu Mini selain bentuknya yang lucu adalah rasa nyetirnya. Mini dikenal dengan go-kart feel-nya. Dari sejak original Mini sampai sekarang, go-kart feel ya rasanya seperti go-kart. Apa itu go-kart feel? Go-kart feel itu rasanya seperti go-kart. Ya, go-kart itu apa? Go-kart itu stabil. Ya. Ini tuh body roll-nya sedikit sekali karena titik beratnya lebih rendah. Dan setirnya itu sangat direct. Mobil yang pernah kami tes, semua mobil yang pernah kami tes, yang paling direct setirnya itu adalah Mini. Ya, gak ada jeda sama sekali. Senggol dikit, belok. Senggol dikit, belok. Nah, go-kart kan seperti itu, nggak ada celah sama sekali. Malah go-kart itu putaran setirnya cuma segini-segini doang. Itu yang bikin go-kart setirnya berat. Nah, kalau ini putaran setirnya lock to locknya 2 putaran lebih dikit. Cuma ada rasa kecil, rasa go-kart yang lincah. Ya itu kata-katanya, lincah. Jadi melintasi kemacetan kota, nyelip-nyelip seperti tadi. Maksudnya dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Itu lincah. Kemarin kami sempat agak ugal-ugalan di tol. Enggak ugal-ugalan. Agak terburu-buru di tol. Itu lincah sekali. Sangat lincah sekali. Sampai orang pun nggak terasa kalau ada mobil lewat tadi ya. Begitu kami lewat. Suspensinya ini lebih tinggi daripada yang internal combustion, jadi travelnya lebih banyak, jadi bisa lebih empuk daripada yang internal combustion. Tapi kami yakin alasan lebih empuk bukan karena travelnya, karena titik beratnya lebih rendah, jadi bisa lebih diempukkan sedikit daripada yang internal combustion. Memang tidak empuk-empuk amat. Mini adalah tetap Mini dengan go-kart feel-nya. Go-kart feel itu pasti suspensinya itu lebih keras. Cuma yang ini lebih empuk sedikit daripada Mini Cooper S. Jadi yang versi internal combustion itu agak lebih keras dibandingkan dengan ini. Ya ini rasanya tetap keras juga ya. Bumpy gitu. Cuma ini udah lebih empuk. Menurut kami karena titik beratnya sudah lebih rendah, dia bisa mengempukkan sedikit ini biar tetap go-kart feel-nya yang 3 doors ini tetap kental ada di Mini elektrik. Ini ada driving mode-nya, tergantung mood Anda hari ini, seberapa kencang. Ke bawah ini kita green. Green ini gasnya sangat tidak sensitif jadinya. Nah, ada warning ya kalau gaspol, suruh ngangkat gas. Kalau green plus, ini malah dia bilang maximum range without comfort function. Jadi AC itu berkurang kedinginannya. Range itu jadi 163, tadinya kalau di mid itu 131 range-nya dengan baterai 83% ya. Kalau di Green Plus jadi 163. Kalau misalnya di mid AC-nya kita matiin 162, hampir sama Green Plus tadi. Nah, mid itu adalah normal mode. Ya di Mini namanya ngomongnya mid. Terus kalau sport, gasnya itu jadi lebih sensitif lagi, memberat setirnya jadi lebih direct rasanya, gasnya sensitif. Terus kalau digas, gasnya belum pol, tapi ini power yang di deliver sudah 100%. Bagaimana dengan tenaganya? Ini mobil listrik, colek dikit gasnya, langsung ngisi torsinya. Tanpa harus delay, tidak menunggu nurunin gigi, tidak menunggu RPM ke torsi maksimal. Kita tes 0 ke 100 km per jam. Klaim dari Mini adalah 7,3 detik. Nah, kami tes 0-100 tanpa nahan rem ya, karena percuma juga nahan rem. Ini mobil listrik. Jadi dari pedal rem langsung aja ke gas. Stability control, traction control tetap hidup posisinya karena dan AC juga hidup karena ini cara pengetesan kami ya. 2, 3. Nggak ada wheel spin ya. Tapi narik banget mobilnya. 0 ke 100 km per jam 6,82 detik. Luar biasa. Wah, ternyata lebih kencang daripada klaimnya. Tarikannya itu sampai terasa kalau ban depan berusaha keras mempertahankan gripnya agar tidak spin. Enak sekali larinya. Habis ngegas pasti ada ngeremnya. Yes, ini adalah mobil listrik.
hemat kampas rem. Ketika ngurangin kecepatan, ada regenerative braking. Ya jadi mobil listrik itu hemat kampas rem. Jarang menginjek rem karena begitu dilepas gas akan regeneratif, putaran roda itu kembali energinya ditransfer lagi ke baterai. Membuat mobil listrik itu lebih hemat. Nah di Mini ini kalau kita lepas gas langsung ngerem tuh. Ini jarumnya. Ya jarumnya ini kalau kami gas dia ke atas kan. Berapa persen tenaga yang dipakai. Kalau kita lepas dia akan ke bawah. Regeneratif. Dia ngisi. Ini kalau ini kita ganti menjadi current consumption. Ya ini sekarang kita di 6,7. Ya itu bergerak-gerak lah ya. Kalau misalnya dilepas gas ini jadi minus. Tuh minus berapa. Dan jangan khawatir, kalau misalnya dilepas gas, regeneratif jadi ngerem, itu lampu rem belakang itu nyala juga, jadi nggak akan ngagetin orang belakang. Yang biasanya sebenarnya ngagetin orang yang nggak biasa bawa mobil ini. Kemarin si Ogut tuh, suruh nyetir ini, wah dia terkaget-kaget, begitu ngelepas gas langsung ngerem, ngagetin motor belakang katanya. Ya itu karena nggak biasa nyetirnya. Kalau biasa nyetirnya, sebenarnya nyaman juga begini karena tidak banyak perpindahan dari kaki kanan dari pedal gas ke rem. Ini kami dari tadi di pedal gas terus. Jarang sekali pindah ke rem kecuali benar-benar diperlukan karena begitu dilepas gas ngeremnya tuh sangat ya. Jadi kalau mau halus melepasnya itu mesti pelan-pelan. Apakah bisa one pedal driving? Jawabannya bisa. Namun ini kadang-kadang kalau berhentinya nggak pas, kita lepas gas, terus masih agak kita gantung-gantung dikit, itu berhentinya tuh masih ada sisa sehingga nggak berhenti 100%. Nah, posisi di high energy recovery, itu begitu dilepas gas, ini nggak direm lagi. Cuma, masih sisa jalan segini nih. Pelan sekali. Akhirnya berhenti. Kalau misalnya kita lagi habis jalan yang agak kenceng, kita lepas gas aja gitu, itu bisa benar-benar sampai berhenti. Tapi kalau belum terlalu kenceng seperti tadi, dilepas gas gitu, agak sisa sedikit. Dan ini nggak seperti mobil listrik biasa ya. Maksudnya kalau di Tesla tuh bisa dinyalamatin yang ininya. Cuma kalau misalnya kita masukin mundur nih, kita lepas rem, dia nggak bergerak. Nggak seperti mobil otomatis. Harus dicolek gas dikit, dia baru bergerak. Majunya juga ya demikian. Nggak maju. Nah kalau di low energy recovery lepas gas, nabrak sih, terus direm. Tapi yang bisa dipakai untuk benar-benar one pedal driving itu yang high energy recovery. Ini walaupun pelan segini kita lepas gas, bisa hampir one pedal driving juga. Nah mungkin beda cerita kalau misalnya ini mobil ada auto hold-nya. Ini mobil tidak soalnya. Ini kayaknya tombol auto hold harusnya di belakang sini nih. Nah ini nggak ada auto hold-nya tapi ya bisa sampai berhenti atau jalan tipis seperti tadi. Dia standarnya kalau mobilnya habis dimatiin, dinyalain, posisinya pasti di high energy recovery. High energy recovery itu lampu ini nggak nyala. Karena itu adalah posisi standarnya berarti. Kalau misalnya kita low energy recovery, lampu ini nyala, low energy recovery. Memang sebenarnya regeneratif yang kuat itu bisa kita ubah menjadi yang low. Ini kalau kita pencet ini kan low energy recovery. Ini tadinya ada 2 bar di bagian charge ini menjadi 1 bar. Sehingga kalau dilepas gas itu masih ada regeneratifnya. Cuma masih ya, yang tidak mengagetkan sama sekali seperti mobil lepas gas aja biasa ketahan sama mesin. Seperti internal combustion lepas gas biasa ketahan sama mesin. Nah ini lebih normal rasanya nyetir Mini. Kalau ini di yang low. Sayangnya cuma ada 2 pilihan, low atau high energy recovery. Seperti Kona kami itu ada 4 pilihan, 0, 1, 2, 3. Yang Ioniq 5 ada 0, 1, 2, 3 iPedal tuh benar-benar one pedal driving, benar-benar bisa sampai berhenti. Nah ini kan kita posisi di high energy recovery. Ini sekarang pintu tol. Kalau kita ngelepas gasnya itu pas,
Ya, di sini kita ngelepas gas, tik. Pas dong, pas. Kelewatan dikit ngerem jadinya. Ya sayangnya ini pedalnya itu nggak dari atas ya, pedalnya tuh pedal piano dari bawah. Ya nginjeknya agak sedikit lebih berat dibandingkan dengan yang dari atas. Apalagi kalau kita nginjeknya hanya bagian bawahnya doang. Kebanyakan nahan situ karena pengen one pedal. Lama-lama pegel juga. Nah, sekarang masalah utama pada mobil ini yaitu range. Jarak dari 100% baterai sampai 0 klaimnya adalah 234 km. Setelah kami bawa beberapa hari untuk pemakaian dalam kota dengan konsumsi 7 km per kWh, itu hampir tepat angkanya. Tapi ya pakai deg-degan. Walaupun sebenarnya perjalanan di dalam kota kita sehari-hari biasanya malah tidak sampai 100 km, tapi kalau baterai sudah di bawah 50%, range yang tertera pada layar pasti sudah di bawah 100 km. Malah biasanya mobil Eropa yang internal combustion yang irit-irit, range segitu bensin sudah nyala. Ya, ini mobil listrik yang butuh setiap hari ngecharge. Jadi kalau misalnya kita pulang, terus lupa ngecharge, bisa-bisa kita nggak pakai mobil ini besok. Range-nya udah khawatir nggak cukup, padahal mungkin cukup-cukup saja gitu. Nggak biasa kita ngelihat sisa range itu nih. Sekarang baterai kita nih, ngeliat persentase baterainya saya masih di sini sih. 81%, sisa range-nya dengan AC nyala dan mid mode itu 133 km. 133 km itu jauh juga. Cuma tetap ada rasa khawatir. Kalau kami itu dalam satu hari itu nggak pernah lewat 100 km kalau misalnya di dalam kota aja. Ya, bahkan kemarin sampai ke Sentul main golf, balik lagi nggak 100 km nggak lewat. Mungkin kalau misalnya kita ke Bogor, terus balik lagi ke BSD, terus balik lagi, itu ya mungkin aja nyampe juga tuh 100 km. Cuma ya ini bisa 200 km, tetap setiap hari ngecharge. Ada rasa khawatir yang berlebih gitu. Memang agak menyebalkan range pendek ini, walaupun sebenarnya cukup untuk dalam kota. Tapi gini ya, rasanya tuh ada yang salah. Kami suka Mini, kami suka rasanya nyetir Mini, kami suka go-kart feel-nya, kami suka posisi duduknya, kami suka dashboard, kami suka desainnya. Kami tidak suka sempitnya memang, cuma ya Mini memang harus Mini. Cuma ada yang salah. Mini itu kalau biasanya kami pakai tuh ada suara suara mesin yang 4 silinder tapi merdu. Terus pindah giginya semacam seperti dual clutch. Emang dual clutch ya? Ada kenikmatan itu Mini biasanya. Yang ini suaranya nggak ada, torsinya instan. Kalau internal combustion kita nginjek gas, sinyal dari pedal gas pindah dulu ke ECU, dari ECU pindah ke throttle body. Ya, itu butuh waktu walaupun kita hampir nggak terasa waktunya ya, tapi itu butuh waktu juga. Throttle body, torsi lebih, gearbox diperintahkan untuk nurunin gigi. Nah, itu ada proses-proses itu yang cukup panjang untuk bisa RPM naik ke torsi maksimal gitu. Kalau ini enggak, injek gas maju aja. Seperti langsung torsi maksimal. Seperti mesin internal combustion yang RPM-nya sudah siap-siap manteng di posisi torsi maksimal terus. Ini rasanya mobilnya. Seperti ada yang salah. Cuma bukan berarti lebih tidak enak. Ini lebih enak. Tapi salah. Masa depan Mini mungkin masa depan semua mobil. Mungkin bisa jadi akan jadi elektrik semua, kecuali mobil-mobil khusus yang high performance. Ini juga bisa high performance. Ya tapi sudah tidak bisa dihindari. Ya, Mini go-kart feel, yang go-kartnya tadinya bermesin jadi go-kart listrik. Yang bukan berarti tidak enak. Ini menjadi Mini yang lebih baik, Mini yang lebih fun. Salah tapi rasanya.
Apakah Anda mampu beli mobil ini? Ya, kira-kira apabila Anda mampu beli Mini Cooper S 3 Doors, pasti Anda mampu beli yang elektrik ini. Karena yang elektrik ini hanya beda 51 juta lebih mahal dibandingkan dengan yang internal combustion. Dan yang elektrik ini lebih enak. Mini ini harganya memang tidak sampai 1 miliar. Namun itu adalah off the road. On roadnya harganya di atas 1 miliar sedikit. 1 miliar 50 juta. Kalau mau warna yang birunya itu ekstra sedikit uangnya. Kenapa off the road dan on roadnya bedanya lumayan? Padahal ini adalah mobil listrik. Karena ini adalah CBU. Ya, tidak seperti mobil listrik yang CKD di Indonesia. Yang biaya jadi on roadnya lebih murah. Seharusnya negara ini sudah memberikan insentif untuk mobil listrik. Ya, tidak apa-apa kalau yang CKD lebih besar insentifnya dibandingkan dengan yang CBU. Yang penting ada. Agar masyarakat Indonesia bisa beli mobil listrik lebih terjangkau lagi. Agar lebih banyak lagi mobil listrik yang beredar. Agar kota kita bisa lebih bersih lagi. Insentif dari negara itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju agar pengguna electric vehicle semakin banyak. Overall, mengenai Mini Cooper S elektrik, range-nya pendek, mobilnya sempit. Namun kami suka sekali. Walaupun ini salah, Mini seharusnya tidak seperti ini. Tapi memang ini membuat suatu Mini lebih seru lagi. Go-kart yang tadinya pakai mesin menjadi go-kart listrik. Cocok sekali untuk Anda yang nyari mobil listrik dan selalu nyetir sendiri sehari-hari di dalam kota. Ya, harus dalam kota ya. Kalau keluar kota, pilih yang internal combustion saja. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum beriku dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.